Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, hari Jumat yang penuh dengan barokah, hari Jumat yang penuh dengan berkah. Saya, Amarket, datang menghadiri rekan trader membawakan analisa harian pada hari ini. Tepat hari ini tanggal 3 Mei 2024. Dan hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada rilis berita utama non-farm payroll. Ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa, terutama buat para trader yang beraliran fundament, karena menggunakan situasi ini untuk bisa memperoleh cuan yang lebih besar lagi. Oke rekan trader, kita akan nanti bahas di tema harian kita pada hari ini, tapi seperti biasa kita akan masuk dulu di analisa teknikal pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat, saya coba langsung masuk di platform. Yang terjadi pada hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Dia turun sampai di posisi 105.170. Kita lihat ya imbas dari FOMC di mana lebih banyak dovish yang terjadi. Inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan dari 1.106 sampai ke sekarang di 105. Sedangkan Uncle Sam dolar, tren kenaikan masih terus berlanjut. Walaupun kemarin dia sempat jatuh di posisi 1.06785, tapi akhirnya dia bisa kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 1.07. Dan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling, bagaimana pound sterling ini dia sempat jatuh di 1.247.920, tapi akhirnya dia perlahan pasti naik lagi. Dan dia kembali ditutup di posisi 1.25321. Sedangkan untuk gold, kita tahu bahwa gold kemarin mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Dari posisi 2.326 dia turun sampai ke posisi 2.283. Ya, jadi dia udah keluar dari zona 2.300 ya. Walaupun akhirnya dia kembali masuk lagi dan ditutup di posisi 2303. Nah, ini harap diperhatikan untuk rekan trader semuanya. Dan untuk USD yang Jepang, setelah pasca kenaikan yang sangat luar biasa sampai di 157.600-an, pasangan mata uang ini dia jatuh dan dia sampai berada di level terendah 153. Kemarin ditutup di posisi 153.585. Ini adalah sekilas apa yang terjadi pada hari kemarin. Nah, untuk hari ini rekan trader, ya, ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, dan tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang pasar menyambut non-farm payroll. Nah, ini dia. Pasar menyambut non-farm payroll. Kenapa saya angkat tema ini? Karena non-farm payroll adalah salah satu agenda fundamental yang selalu dirilis minggu pertama hari Jumat, dan fundamental ini ditunggu-tunggu oleh semua trader karena dia membicarakan mengenai data tenaga kerjaan, rata-rata pekerjaan per jam ya, dan data inflasi. Jadi dikumpul dalam satu, dan inilah yang menjadi acuan untuk The Fed dalam menentukan arah tingkat suku bunga yang akan berlanjut. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana hal ini terjadi rekan trader. Ya. Rekan trader, untuk edisi non-farm payroll bulan ini, kita akan coba lihat dulu langsung di fundamental ya. Kita akan coba masuk sekarang di sini, kita akan lihat bersama-sama. Nah, kita akan lihat rekan trader. Nah, bagaimanakah progres dan prediksi terhadap non-farm payroll dalam bulan ini? Nah, kalau rekan trader lihat untuk bulan ini, non-farm payroll, rekan trader bisa lihat bahwa perkiraan bulan Maret nanti, ya, ini dia memprediksi tentang bulan Maret. Dia diperkirakan bahwa sebelumnya untuk ketenaga kerjaan non pertanian sebesar 303 ya, dia akan mengalami sedikit pelemahan dan diperkirakan sebesar 238.
Begitupun juga angka tingkat pengangguran yang sebelumnya 3,9 ya, 3,8, dia diperkirakan masih tetap dalam 3,8 dan rata-rata pendapatan per jam dari 0,3 masih tetap 0,3. Nah, ini kenapa ini sangat berpengaruh, karena rekan trader dengan adanya data yang terjadi dalam non-farm payroll ini, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar dia akan mempengaruhi arah pergerakan serta apa yang akan direkomendasikan oleh The Fed, terutama mengenai tingkat suku bunga. Kalau kita lihat bahwa sangat simpel non-farm payroll ini, apabila dia masih tetap berada di atas 200, artinya kemungkinan dia ini akan memberikan penguatan yang signifikan terhadap dolar Amerika sehingga bisa menekan apa yang terjadi terhadap pasangan mata uang lainnya. Oleh karena itu, dengan apa yang terjadi pada non-farm payroll bulan ini, saya bisa memperkirakan bahwa kemungkinan besar non-farm payroll ini masih bisa tetap memberikan kekuatan yang terjadi terhadap dolar Amerika, dan kemungkinan besar dia akan memperkuat dolar Amerika sehingga dia akan memberikan tekanan yang signifikan terhadap pasangan mata uang lainnya, terutama gold. Oleh karena itu, kalau kita lihat sekarang di platform, saya bisa memperkirakan bahwa untuk di platform ini kemungkinan besar dolar Amerika ini masih bisa akan mengalami penguatan yang signifikan seiring dengan apa yang terjadi dari non-farm payroll pada saat ini. Sehingga dari sini dia bisa memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap emas. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa non-farm payroll yang terjadi pada bulan ini kita harus lihat dengan seksama, karena dengan tendensi yang dovish yang dilakukan oleh The Fed serta masih jauhnya pemangkasan dari tingkat suku bunga, dia bisa memberikan kekuatan baru untuk dolar Amerika kembali lagi naik pasca kejatuhan akibat reaksi pasar dari FOMC. Sehingga kita bisa melihat bahwa hasil non-farm payroll ini sedikitnya diperkirakan bisa memberikan kekuatan yang ekstra untuk dolar Amerika mengalami penguatan, sehingga sangat memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya. Oke rekan trader, ini tadi adalah tema dari analisa harian kita pada hari ini, di mana pasar menyambut non-farm payroll. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika rekan trader. Kita masuk langsung. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika dia agak sedikit mengalami tendensi yang terjadi pada hari ini. Kita bisa lihat walaupun mengalami tendensi agak wajar ya. Kalau saya lihat di sini tendensinya masih sangat sideways, karena dia akan hari ini akan ada non-farm payroll, jadi pasar bereaksi dengan saksama. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar ya, dia masih bisa untuk mengalami penguatan yang signifikan pada hari ini. Sahabat, saya hapus ini dulu. Oke. Kalau saya lihat kemungkinan untuk untuk indeks dolar Amerika ini, menurut saya dia masih bisa punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi sampai di level ketinggian paling maksimum di sekitaran 105, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi di seputaran 105.453. Oleh karena itu, sekali lagi rekan trader, untuk hari ini saya sedikit, karena non-farm payroll ya, jadi saya sedikit besar, saya mengambilnya itu menganalisa dia ini akan bergerak antara 104.951 sebagai level yang paling terendah, dan level paling tertinggi adalah 105.453. Bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro angkel saham dolar pada saat ini dia mengalami sedikit stagnan, walaupun kondisi bullish ya masih ada ya. Kalau saya lihat di sini kondisi bullish masih ada, tapi saya tidak terlalu optimis dia akan bullish ya. Menurut analisa saya, bullish ini masih sangat sementara, dia akan masuk sampai di pasar Eropa. Setelah itu kemungkinan pelemahan masih sangat besar.
dan tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh itu sampai di posisi 1.07036. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut analisa saya, dia akan mencoba bergerak antara 1.07036 sampai 1.07510. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling saat ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Sekarang dia dalam posisi bullish, tapi menurut analisa saya bullish ini tidak terlalu, ya hati-hati aja pembalikan arah ya. Bullish ini menurut saya harap diperhatikan karena kalau saya lihat kemungkinan bullish paling tertinggi menurut saya itu akan sampai di level paling tertinggi ya, kalau saya melihat ya di sekitaran sinilah ya, sekitaran 1.525642, dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi terendah di posisi seputaran, nah sabar saya lihat dulu, nah sini 1.25242. Ini ya rekan trader ya, kalau saya ngambil, nah ini dia, nah situ ya, sedikit agak tinggi lagi kayaknya, sabar ini saya hapus ini dulu. Nah, sedikit lebih tinggi lagi. Nah, di sinilah sampai di level sini menurut saya. Nah, oke. 1.25642. Bagaimanakah gold? Untuk gold hari ini, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Gold hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa gold hari ini benar-benar dia mengambang. Ya, sempat naik tapi akhirnya turun lagi. Tapi saya bisa bilang bahwa peluang pelemahan ini sangat besar. Nah, saya memprediksikan dia itu bisa turun minimal sampai di level terendah 2291, atau tidak tertutup kemungkinan dia jatuh bebas ke 2286. Ya. Walaupun tendensi kenaikan masih bisa juga sampai di 2314. 2314 itu adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa tercapai oleh gold pada hari ini, dan tidak tertutup kemungkinan dia ini akan jatuh sampai level yang paling rendah di seputaran 2286. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama. USD Yen Jepang hari ini rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini, dia agak sedikit mengalami pelemahan, walaupun saya bisa bilang bahwa tendensi penguatan masih kuat sebenarnya. Kalau saya malahan saya bilang dia akan bullish. Ya tadi masuk pasar Asia koreksi sedikit, tapi setelahnya saya berpikir dia akan bullish dan kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertinggi seputaran 154.244 ya. Nah, ini dia. 244. Nah. Oke. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal yang telah saya bawakan buat rekan trader. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, hari ini akan ada kalender ekonomi yang sangat signifikan. Dibuka pada 19.30, non-farm payroll, rata-rata pendapatan per jam, non-farm payroll, tingkat pengangguran, dan ditutup nanti di indeks manajer pembelian non manufaktur pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di analisa-analisa berikutnya. Dan jangan lupa hari ini 19.00 kita akan webinar dan kita akan nowar non-farm payroll trading bersama-sama. Salam profit Indonesia.